Semoga dari Allah yang umur sedang Bismillah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala semuanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua ikutin saya bersama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Semua angkat tangan yang tinggi, baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal hadirin, berhadirat semua yang hadir di tempat yang mulia ini, di pondok pesantren Al-Munziri. Mudah-mudahan Allah muliakan zahir batin kita dunia akhirat. Wabil khususnya sama-sama kita muliakan yai kita, guru kita semua, yaitu Al-Mukarram Yai Ja'far As-Sohiri, As-Sohir. Nah, Masya Allah, beserta keluarganya. Insya Allah mudah-mudahan beliau beserta keluarganya, kita angkat tangannya, mudah-mudahan mereka semua Allah kasih panjang umur, sehat afiat, rezekinya lancar, halal barokah, urusan yang susah digampangin, baik urusan beliau sekeluarga maupun urusan pondok, mudah-mudahan digampangin yang susah, yang gampang makin dimudahin. Santriwan santriwati baik yang tinggal di dalam maupun yang belajar dari luar, mudah-mudahan dikasih ilmu yang bermanfaat, dikasih mudah hafalannya, dan mudah-mudahan Allah kasih kita semua istiqomah berkah kiai sampai kita semua meninggal husnul. Amin ya rabbal. Kemudian yang sama-sama kita hormati yaitu para asatidzah, Masya Allah semuanya luar biasa membuat saya terkesan ini. Masya Allah, saya awal datang ke Medan, yang pertama kali mengenalkan Medan ternyata alumni santri dari Al-Munziri. Betul? Alhamdulillah, kami hormati juga ya wasilah sampai saya ada di sini, yaitu Ustaz Rizky dan Ustaz Karim, begitu juga kawan-kawan setimnya. Ya Alhamdulillah, sehingga kita bisa berada di tempat yang penuh barokah ini. Amin. Amin. Mudah-mudahan berkah sampai kiamat. Kalau perlu nanti Dajjal ya kehabisan pengikut, karena semuanya sudah pada dapat ilmu yang mana sampun sampai Nabi kita Muhammad di tempat ini. Insya Allah berkahnya terus berkepanjangan untuk kita dan para keturunan kita, untuk kita dan setiap alumni yang ada. Amin ya rabbal alamin. Hadirin
wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Kiai, alhamdulillah, mohon doanya. Saya di Jakarta di samping dakwah terus mengurusi beberapa bisnis, tapi kami juga ada pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Nurul Iman di Palung Bogor. Kami mengelola bersama mertua saya Habib Sada bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Alhamdulillah doakan saya. Santrinya alhamdulillah baru 25.000. Itu dari PAUD sampai S1 kita gratiskan karena sekalian formal pesantrennya. Ya doakan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terus bisa berkembang. Ini sebagaimana pesantren kita alhamdulillah Kiai cuma baru berapa? 37 hektar. Ya, cuma mudah-mudahan ini pesantren juga bisa berkembang lebih luas lagi. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah senang sekali lihat santri saya. Jadi kepengen di pesantren kami terapkan seperti ini. Kenapa? Karena kami melihat bahwa antum masya Allah luar biasa ini bersih, semuanya bercahaya. Yang perempuan juga balik bidadari. Yang ini masya Allah yang tampangnya kusut-kusut. Insya Allah kelihatan dari kejauhan juga tetap bercahaya semuanya. Kenapa saya bilang begitu? Karena semuanya saya lihat sedang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Gamis, keimamah, masya Allah ini depan saya senyumnya dari tadi indah benar. Masya Allah ini papa siapa ini? Depan anak. Masya Allah. Ini luar biasa amalin dari pakaian, dari wajah berseri-seri senyum. Tahu nggak? Zaman sekarang, ya saat Allah Subhanahu Wa Taala menyeru, wa tahun minkum ummatun yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian ulaika humul saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaknya di antara kalian wahai manusia semua ada golongan orang yang orang ini mereka semua adalah seorang yang selalu mengajak untuk berbuat kebaikan, mengajak, menyeru untuk melakukan amal-amal soleh dan mencegah dari segala apa yang dilarang oleh Allah. Dan sekelompok orang itu katanya Allah dipuji oleh Allah. Ulaika mereka ini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang diberi berkah oleh Allah. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Saat semua orang diminta untuk bisa selalu melakukan amal-amal sunnah, untuk mengajak orang selalu menyeru berbuat kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah di Medan ada pesantren Al-Munziri. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa, alhamdulillah. Semuanya ngamalin sunnah. Ini bisa jadi ada namanya Al-Mukarram Syekhuna Syekh Abdurrahman Segaf bin Muhammad Maula Dawile bin Ali Sahib Udara, ya, Ibni Ali Al-Bayur bin Sayyid Al-Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itu beliau tokoh paling tokoh di kota Tarim Yaman Hadromut. Kebetulan saya juga jadi alhamdulillah belajar di sana di Tarim Yaman Hadromut. Makanya tadi begitu saya dengar tim Hadrom nyanyikan lagu Masya Allah Maulid apa? Dia Ulami, Masya Allah, indah, Masya Allah. Itu asalnya yang mengubah Maulid Ya Ulami guru kami Habib Umar bin Muhammad bin Salim Habib, dan kami belajar di sana. Awal ada ajaran-ajaran di sana itu adalah Imam Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang selalu menyeru orang untuk berbuat kebaikan. Meskipun pernah satu hari itu Fadil Muqaddam melihat ada orang, ya, dia sedang membaca Quran. Sedang apa? Mohon maaf. Waktu itu Fadil
ilmu pada melihat ini orang baca Qurannya begini. Saya boleh contohkan ya, kakinya dinaikin satu, beginilah kurang lebih. Kakinya dinaikin satu, yang satunya di bawah. Udah kelihatan percuma. Iya, saat itu ilmu pada memberikan arahan. Bahkan orang baik itu yang sedang mengamalkan amalan khair sekalipun ditegur untuk bisa lebih baik lagi. Ya, apa itu? Sopan kamu sama Al-Quran. Sopan, jangankan sopan sama guru yang wajib, betul? Betul. Sama Quran luar biasa. Ya kan? Mushaf kitabullah itu walaupun terlihat ini adalah cuma hanya lembaran-lembaran, tapi ini adalah kalamullah. Kamu harus hormati, sehingga akhirnya merubahlah orang tersebut ya dari kakinya ke atas kemudian diturunkan ke bawah. Nah, cucunya beliau ada namanya Habib Abdurrahman Segaf bin Muhammad Maula Dawileh. Ini Habib Abdurrahman Segaf bin Muhammad Maula Dawileh setiap maghrib dari rumahnya ini Habib Abdurrahman Segaf selalu ada bacaan cahaya sampai ke atas semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Cucunya Nabi kita Muhammad. Tahu itu cahaya muncul dari mana? Dari saat Habib Abdurrahman Segaf ya beliau meniatkan diri untuk mencontoh Rasulullah di dalam menggunakan imamah seperti agama ini. Cara imamah cahaya muncul. Pada kali ini karena ada cahaya ini jadi bahwa cahaya luar biasa mana-mana mengandalkan ya itu karena matahari. Jadi hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah ya, saat sedikit loh ini antum pesantren, kalau di luar wah lebih parah di mana-mana. Apa yang tadi dia sampaikan ya, betapa banyaknya orang yang tergiur tentang dunia yang berubah, yang bisa memahami perubahan pola pikir demikian, hal-hal yang negatif dan positif. Kalau bukan orang yang pernah belajar ilmu agama di pesantren, tidak ada harapan dari mana lagi. Dari mana sekarang? Terutama orang tua pasti memahami ini. Dari mana kalau bukan dari pesantren, dari orang-orang yang mengkaji betul-betul ilmu agama Allah? Dari mana akan memunculkan perubahan era-era yang lebih bagus di Indonesia ini? Betul? Terutama di wilayah Medan dan sekitarnya. Biar jangan sampai ada provokasi di mana-mana. Jangan sampai ada satu sama lain berantem. Jangan sampai karena cuma warisan orang tua yang meninggal, gara-gara warisan pada rebutan satu sama lain, berantem kakak sama adik, bayangin. Kakak adik berantem gara-gara kasus warisan. Kalau bukan antum yang mempelajari itu, kalau bukan kita mempelajari bagaimana sih cara yang terbaik untuk menegur orang seperti itu, maka tidak ada harapan. Mana lagi yang man ahsana qawlan illa. Kemudian batu amil sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada harapan lagi orang yang bisa menyeru akan agama Allah kalau bukan dari kita. Oleh karena itu, di waktu masa mondok ini, saran saya kepada para santri, maksimalkan ketika kita lagi masa belajar di pesantren. Siap. Ya, ini saya akan bicara sekilas dulu untuk para santri, yang disitu nanti saya akhiri untuk para wali santrinya. Ini kebanyakan ada wali santri juga ya, dia saya dengar ya. Masya Allah. Ini tahu nggak? Ini gara-gara Al-Munziri, kota Medan bisa langsung berubah namanya jadi kota wali. Wali santri. Iya, Rasulullah wali banget. Belakang belum wali. Hadirin, bahagia. Dan dimuliakan oleh Allah. Nih, bagi para santri dimanapun ada seorang ulama ya kaliber luar biasa. Beliau namanya Habib Alwi
bin Muhammad Ba'alawi. Beliau Habib Alwi bin Muhammad bin Syihab Ba'alawi. Beliau mengatakan satu hal, tidak bisa digelari ini orang namanya santri. Mau dia ngantri mondok di pesantren kah, atau numpang mondok di pesantren kah, atau menyempatkan waktu untuk ngabisin dosa di pesantren. Karena Nabi Muhammad SAW sudah bilang, Sallu ala Nabi Muhammad, Sallu ala Nabi Muhammad, Sallu ala Nabi Muhammad. Majalasa qaumun majlisan, gak duduk, gak nongkrong. Ya ada sekelompok orang yang kita ini orang bukan di mana. Coba saya cek dulu. Iya orang benar. Ini kita orang semua benar, tapi lupa mereka. Amin. Ya Rabbal. Baru ngomong kata Allah, hamba pilihan, hamba yang dimuliakan oleh Allah, malaikat itu benar-benar termasuk kita. Manusia lupa malaikat apa? Manusia lupa malaikat. Ulangin manusia lupa. Ulangin manusia lupa. Tapi benar-benar kayak malaikat kita harus baik, santun, wajahnya senyum, berseri-seri. Jangan manusia lupa dajjal. Ya, apa manusia apa? Lupa dajjal. Ya, apa namanya manusia? Lupa dajjal. Jadi kalau ada teman-teman kita, ya, yang walaupun santri, tapi dia bermaksiat melanggar aturan pondok, atau dia berada di dalam keadaan yang enggak semestinya selaku seorang santri, maka bilang aja, ingat loh kata Habib, manusia lupa aja. Benar? Manusia lupa aja. Jadi itu ya, itu jangan gitu dong. Setuju? Setuju? Mudah-mudahan saya untuk mendidik antum semua biar lebih lurus, biar jadi tokoh orang yang manfaat dunia akhirat. Majalah sakomun, majlisan nggak duduk sekelompok orang duduk dimanapun tempat, ya. Mereka semua yaqulun Allah Ta'ala, berzikir pada Allah. Kemudian apalagi yaqulun Allah Ta'ala itu mencakup juga kalau ada kalimat atau pelajarin di ayat Quran maupun hadis yaqulun Allah, ya berzikir pada Allah. Gak mesti lisannya sedang berzikir menyebut Allah. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Terus wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gak mesti nyebut zikir-zikir yang diberikan, yang selalu dibaca diulang-ulang oleh malaikat. Itu kalimat-kalimat itu. Gak mesti. Tapi kita yang dalam keadaan tidak bermaksiat, gimana? Tidak bermaksiat kepada Allah, itu orang termasuk orang yang sedang berzikir kepada Allah. Kumpul dimanapun, nongkrong nih, entah di roda kek, di mana kek, di sini, apalagi di pondok pesantren, ya kan, nggak maksiat, pondok maksiat dari, masya Allah, inna lillahi. Nah, itu teman-teman katanya Rasulullah, kalau nggak maksiat apa yang terjadi? Ya, nadir minas sama. Ada seruan dari langit. Ada seruan dari apa? Langit. Ya, kalau seruan dari samping kanan kiri itu dengan jin. Ya, masya Allah, ini seruan dari langit. Masya Allah. Apa seruannya? Ya kan? Nadir minas sama. Angkumu ila manfur. Kalian semua hendaknya tatkala berdiri itu kalian dalam keadaan terampuni atas setiap dosanya. Amin. Amin. Tidaklah kalian berdiri dari tempat itu terlalu kalau maksiat ini, apalagi tempat berzikir mengingat Allah. Kita semua berada di dalam ceramah agama dan lain sebagainya. Di tempat inilah saat Allah mengampunkan setiap dosa kita semua. Makanya kalau pengen ngapus dosanya orang gampang, tarik aja ke tempat zikir atau suruh dia duduk, berikan kalimat-kalimat yang indah supaya Allah turunkan ampunan di tongkrongan tersebut saat kita berada di antara kita dan orang tersebut. Jelas semuanya. Kemudian
Nabi kita Muhammad. Faqutilat sayyi'atukum hasanah, telah diganti, berubah. Apa itu yang berubah? Segala hal yang buruk dari kalian berubah jadi baik semuanya. Amin. Amin. Gara-gara tongkrongannya baik. Gara-gara apa? Ulangin, gara-gara apa? Ulangin, gara-gara apa? Apalagi kita begini sambil pandang kiai dan pandang kiai kita. Pandang dong kiai kita. Masya Allah, dengan pandangan rahmat beliau ya, ada darah daging, ada jiwa yang mana satu selalu dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nih, pesan pertama untuk menjadi santri yang sejati. Ada Habib Alwi itu, beliau bilang apa? Gak dinamakan santri, gak dinamakan santri bagi mereka yang sengaja tinggal sholat jamaah. Yang tinggal apa? Sholat jamaah. Sini kan sholatnya mau berjamaah ya. Benar nggak? Benar. Kalau salah dibilangin dong santri. Benar nggak? Benar. Yang ngomong benar nggak? Benar. Yang dia kayaknya biasa absen anda. Ada nggak di sini yang suka absen sholat jamaahnya? Ada nggak? Hah? Ada. Ada nggak yang suka absen sholat jamaah di sini di Munziri? Ada. 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 Mana dia orangnya, tunjukkan. Tahu nggak? Masya Allah. Innalillahi. Setelah dengar kajian ini, langsung ya ngomong kata Habib, kamu bukan santri. Gimana kata Habib? Kamu santri. Ulangi sekali lagi, gimana? Kata Habib, kamu bukan santri. Ada lagi. Ini nih, dia telat sholat jamaah gara-gara teman-temannya mandi di kamar mandinya lama banget. Itu kalau di pesantren sono, pesantren sono, masya Allah, emang santrinya lama kalau mandi di kamar mandi. Padahal kamar mandi tempatnya apa? Itu tahu. Berarti yang di kamar mandi teman siapa? Itu kalau di sono. Kalau di sono santrinya mandinya lama, di sini nggak ada kan? Nggak ada kan? Dan di kamar mandi lama ada nggak? Nggak ada kali. Ada nggak? Ada. Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Kamu sekarang meninggal. Meninggalkan perbuatan itu belum dilanjutin. Iya, ya, masya Allah. Terus kalau sudah dengar ajaran ini bilang, kalau yang kamar mandi lama begitu keluar kasih tahu, lu teman setan. Gimana? Lu teman setan. Oh bukan, kalau beda nggak ada lu, maaf demikian. Kau. Bener kan? Ini kan yang ngajarin nih, satu di sini. Di sini mah nggak ada rumput, adanya kau. Masya Allah, sama Allah. Coba, yang di kamar mandi lama katain apa? Kau teman setan, gimana? Sekali lagi gimana? Kalau orang luar ya nggak terlalu dosa. Kalau santri dosa banget ada. Ya, ada lagi
santri sana, santri sana, santri sana, santri mana? Santri sana, jadwal piket, jadwal apa? Piket bebersih. Sini yang bebersih ini santri atau santri ya? Itu kalau santri sana, ya Allah, jadwal piket pura-pura tidur. Santri sana, santri sini, ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Suruh piket nih, suruh piket. Jadwal piket. Sok sibuk. Belajar apa lah, nulis lah apa, padahal kan ditulis apa, gambar Doraemon. Ada santri sini kayak santri sana. Kalau waktu pas lagi jadwal bebersih, tapi dia belajar sibuk, ada. Tiap ada sampah atau tiap nyapu kotorannya diniatin buang dosa sama gagal ngapalnya. Ya, ngapalnya sulit. Ini yang bodoh-bodohnya disapu katanya beliau begitu. Sapu, ambil, umur, buang. Ini ada santri sombong. Sampah, tunggu tukang piket dulu. Baru diangkat. Sampai kiamat juga ini tetap ada. Benar nggak? Santri sombong. Lain beda. Menguji ngapain? Sallu ala Nabi Muhammad. Iya, waduh, ini mulai berasa ini. Iya, tahu nggak sih sebetulnya ya. Itu kalau kita namanya ada kitab Mafati Surul Alaq itu menerangkan tentang beberapa jin, ya jin bukan jin dan jun ya, jin asli, ya. Ini di sini juga diajarkan mungkin enggak ya? Oh enggak. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat ada tempat yang banyak sekali kotorannya, itu tempat sarang jin. Apa namanya? Itu begitu diterangin kalau ada tempat kotor itu sarang jin. Makanya rumah-rumah kita ini bapak-bapak sekalian yang tinggal di luar, jangan sampai kotor dimanapun tempat karena sarang jin. Tempat makin kotor, makin sawah, makin tidak pernah dibersihin itu tempat sarang jin. Jin juga nggak mesti badan segini, dia bisa seukuran ya pelangton teman SpongeBob. Dia tuh gak kayak pelangton yang kayak segitu. Lanjut gak? Jadi kalau kita melihat ada wafatnya berantakan,
kasur berantakan. Misalkan kasur di sini, pakai berantakan. Alas bawahnya, ya alas bawahnya berantakan, ya kan? Itu jin suka bohong di situ, ya kan? Masya Allah. Pokoknya kalau ada santri sini, ya sampai begitu bilang kata Habib, tempat kau sarang jin. Gimana? Tempat kau sarang jin. Kalau ada kasur, jawab semuanya. Kalau ada kasur, kasurnya berantakan, kotor, nggak dirapiin, namanya kasur sarang jin. Gimana kasur apa? Sarang jin. Kalau ada lemari-lemarinya berantakan, namanya lemari sarang jin. Kalau ada tempat halaman atau depan kamar, kamarnya dan depan kamarnya kotor, namanya depan dan kamar sarang jin. Lalu keluar kamar pusing-pusing. Masih ada keluar kamarnya begitu ada ya? Nggak ada. Jadi bikin satu kamar nanti ada keluarnya satu. Ada di sini ada. Saat yang jaga keluar kamar coba berdiri sebentar. Sebentar, ada berdiri keluar kamar mana? Mana ada keluar kamar suruh berdiri. Kamarnya dukung. Ayo. Mana kayaknya? Mana? Saya santri 25.000 aja bisa melihat satu persatu. Ayo berdiri dong. Ayo, berdiri. Mana kamar? Sebuah kamar. Mana? Ayo. Sebuah kamar. Insya Allah. Bapak, sebuah kamar berdiri. Nih, biar dapat naturalnya kiai. Berkah, dapat penglihatannya kiai ulama berkah. Ayo, apalagi guru kita sendiri. Berdiri dong, berdiri. Udah, bisa tenang semuanya. Tahan napas. Hampir 30 menit. Ini kalian ya rela nggak kamarnya jadi kamar sarang jin? Ini ada namanya siapa? Abang Ustaz siapa? Ardiansyah. Anda kau teman setan bukan? Ini dong bukan tuh ini. Bukan ya. Ini dong mau nggak? Kau punya anggotanya tukang sarang jin semua. Mau nggak? Mau? Nah, mau ini nih yang pikiran dikit nih kayak kemarin bro. Itu sama kau. Hah? Taufik. Ya Taufik, ya sehat ya. Sehat. Alhamdulillah tampaknya sehat. Taufik, mau nggak punya anggota sarang jin? Mau nggak? Ini satu lagi sebelahnya, Masya Allah. Bikin bukti-bukti korban. Misal rezeki kalau acara Allah, ibu-ibu sama nenek-nenek tidak Masya Allah, ini juga nih, Masya Allah, masjid ini memang ganteng-ganteng ya seandainya.
Dokil, Kodokil. Kodokil, mau nggak punya kamar sendiri? Nggak mau. Itu belakang juga ketua kamar. Sabarawit. Khairul ilham subhanallah. Mau nggak punya kamar sandi? Mau nggak? Nah, sepakat ya, nggak mau. Berarti kalau ada santri yang masih kamarnya berantakan, berarti kamar karena ketua kamarnya bukan anggota santri, betul? Nah, duduk. Masya Allah. Satu lagi. Dan duduk ini, kadang ada seorang jin ya. Ya, kamu sama namanya? Fauzan. Fauzan mau punya sarang jin nggak mau? Kalau sarang madu mau? Alhamdulillah. Ya, duduk lah. Ambil aja sepedanya. Ya, berusaha kita jadi santri yang sejati. Jangan sampai tinggal sholat jamaah. Aturan pesantren jalanin, khidmah sama kiai, khidmah buat pondok jalanin. Nanti kita menikmati berkahnya setelah itu. Kita temukan beberapa orang yang biasa saja waktu pas di pondok, nggak juara satu nggak pernah, juara dua nggak pernah. Kemudian dia jadi orang yang senior di ketuaan ini nggak pernah, biasa aja. Tapi ketika di luar dia jadi singa di antara kambing-kambing. Artinya apa? Dia itu adalah sosok yang paling luar biasa, dianuti, dikagumi, orang-orang suka sama dia. Karena apa? Sebabnya itu karena dulu waktu pas dia masa pesantren, dia baginya berkhidmah dengan pesantrennya. Baginya selalu mendermakan diri untuk pesantrennya. Manfaat khudimah, barang siapa berkhidmah katanya Rasul, maka Allah akan kirimkan dekatnya para untuk menkhidmati dirinya dan akan jatuh cinta tiap orang tersebut kepada dirinya. Ya, makanya makin malas di pondok, ada hati-hati kita kalau di luar, masya Allah, jadi kambing, mau jadi kambing, jangan sembelih ya, masya Allah. Kemarin saya bisa acara dengan itu sama kumpul, paluan kumpul, kalian yang tidak ikut semua, ya, karena bukan Pak Camat, ya, insya Allah pada jadi camat semuanya, calon mati. Ini ya, itu pas ketemu Pak Camat bilang, ini saya bersupport, ya, ini karena saya katanya dulu adalah mantan santri, mantan apa? Santri. Kalau mantan santri mau jadi apa saja, jadi apa saja pasti bermanfaat. Dia bilang, saya tiap ada beberapa lokasi di wilayah saya, kemudian mereka ingin apapun untuk memajukan syiar Islam, saya dukung dan saya yang biayai. Luar biasa kan? Luar biasa kan? Mantan santri. Terus bilang juga, kalau misalkan ada yang pengen ada pembelajaran apa di wilayah kami support. Itu daerah apa sih? Daerah mana? Hah? Biru-biru, bukan hijau-hijau. Biru-biru, tahu ya, biru-biru. Tapi Pak Camatnya nggak pakai biru-biru, jangan ya. Masya Allah, nggak mesti ya biru-biru terus semua sekecamatan pakai biru-biru semua. Masya Allah. Nah, jadi kalau ini putih-putih. Ini wilayah putih. Ini hadirin. Jadi dia bilang apa saja. Kalau misalkan ada
yang pengen latihan silat kami support untuk membela agama Allah, maka kaum muslimin kami kumpulkan untuk bisa belajar silat. Kami adakan seseorang yang untuk melatih silat, dan silatnya melatihnya juga dari santri. Luar biasa nggak? Mana di sini yang bisa silat-silat ada? Timur kena, nah, itu ya ada Pak Samantha bilang ada nanti yang datang saya pengen belajar memotong binatang binatang kurban, maka kami support. Kami siapa? Saya langsung bilang, jadi ingat ya, Pak Camat ingat ya, kalau mau memberikan apapun boleh ya, sesuai kapasitasnya dan supaya sesuai ilmu yang telah antum pelajari waktu pas dulu pesantren. Siap? Tapi ingat Pak Camat, jangan sampai salah langkah. Apa saya bilang? Ulangin gimana? Iya, takut saya itu kalau misalkan salah langkah saat akan menyembelih hewan kurban, ternyata yang dipotong adalah yang punya kambingnya. Masya Allah, salah nyembelih hadirin. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya makanya ya mengerti mana yang kambing, mana yang bukan, ya kan? Jangan pakai kambing, beres mulai begitu aja. Ada di sini yang pakai kambing ya? Sejati, insya Allah dengan kita menjadi santri yang sejati, hidup kita berkah dan kita jadi santri yang barokah. Gak mesti harus jadi kiai semuanya, gak mesti harus jadi ustaz semuanya. Yang penting bisa bermanfaat dan hidup yang tidak membuat dosa untuk diri kita sendiri dan orang lain. Betul? Karena sudah mengerti ilmunya, jangan pernah merendahin orang lain, jangan pernah merendahin orang lain, jangan ngetein orang lain, jangan pernah mungkin sesuatu kesalahan yang pernah dikerjakan orang lain, karena bisa jadi itu kesalahan kita yang bisa mengerjakan dan bahkan lebih fatal dan kita tidak menyadarinya. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua. Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah baiknya. Allah mudahkan antum semua di dalam menghafal, di dalam mempelajari ilmu apa saja, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan langkah-langkah kita langkah-langkah yang diridhai oleh Allah. Pondok Pesantren Al-Munziri begitu juga Kiai Sodik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dunia akhirat. Allah berikan segala kemudahan dunia akhirat. Siapapun yang masuk pesantren ini, siapapun yang ada di sini, mudah-mudahan Allah berikan berkah dunia akhirat. Dan semoga semuanya dapat digolongkan orang-orang yang bahagia hidupnya, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Hidupnya terlibatin dunia akhirat dalam keadaan bahagia. Amin ya rabbal dan meninggal husnul. Amin ya rabbal. Dan satu rombongan nanti di sholat, mudah-mudahan kita pada satu rombongan bersama Rasulullah, satu rombongan bersama para pecinta Rasulullah yang lainnya, satu rombongan bersama Nabi Muhammad dan para sahabatnya hingga berada di Jannatul Firdausi a'la. Amin ya rabbal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas silaturahmi yang indah ini pada pagi hari ini. Ya, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.